Hai jagoan energi, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Nadira Asrifa dalam Energy Drink. Pemerintah terus mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung percepatan penciptaan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang kita kenal dengan BKLBB. Sebagai salah satu upaya peningkatan efisiensi energi dan pencapaian emisi nol karbon di tahun 2060. Salah satu programnya adalah konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik. Nah, jagoan energi senang sekali pada kesempatan kali ini telah hadir Bapak Gigih Udi Atmo ST M Engineer PhD, yaitu Direktur Konservasi Energi Dirjen EBTKE Kementerian ESDM. Selamat siang Pak Gigi, apa kabar? Selamat siang, Mbak Nadira. Terima kasih Pak atas kesempatan, waktu, dan juga sudah diperkenankan untuk hadir di tengah-tengah bersama kami. Baik Pak, mungkin kita bisa langsung untuk pembahasan. Pertama mungkin Bapak bisa menjelaskan ke teman-teman di sini sebenarnya untuk program konversi motor listrik ini seperti apa dan bagaimana perkembangannya Pak? Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dari Kementerian SDM telah diundang untuk dapat hadir, berikan kesempatan untuk forum diskusi dan juga forum sosialisasi terkait dengan program bantuan pemerintah tentang konversi motor bakar atau motor internal combustion engine menjadi motor listrik. Sebagaimana telah kita ketahui, di Kementerian SDM ini telah memulai kegiatan konversi motor bakar menjadi motor listrik ini sejak tahun 2021. Sampai dengan akhir tahun kemarin, 2022, telah lebih dari 123 motor yang telah berhasil dikonversi. Konversi ini maksudnya adalah mengganti motor bakarnya menjadi diganti dengan motor berbasis listrik. Listriknya tentunya dengan baterai. Maka di Kementerian SDM sangat berkepentingan terkait hal ini. Ya. Kalau kita melihat dari framework regulasinya terlebih dahulu, kegiatan konversi ini adalah sinergitas antara dari Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan, kemudian juga dengan kepolisian, dan tentunya dengan Kementerian Perindustrian dan beberapa kementerian lembaga lainnya. Intinya adalah, contohnya ada dasar hukum dari kegiatan konversi ini diatur terlebih dahulu dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 tentang konversi motor listrik ini. Yang intinya memberikan payung hukum terhadap legalitas baik dari tenaga teknik, bengkel konversi, dan kemudian motor hasil konversi. Jadi kenapa Kementerian SDM juga berkepentingan adalah ini sebagai salah satu upaya mengurangi emisi gas rumah kaca tentunya. Yang lebih penting lagi adalah konversi motor BBM menjadi motor listrik ini sebagai upaya untuk menekan pengurangan impor BBM, kemudian menggunakan sumber energi yang berada di dalam negeri. Dalam hal ini menggunakan sumber energi listrik. Sebagaimana kita ketahui kalau program kendaraan bermotor berbasis listrik ini kan sebenarnya sudah ada payung hukumnya ya, tahun 2019 melalui Perpres 55 tahun 2019. Kemudian Kementerian SDM terbaru telah mengeluarkan Peraturan Menteri SDM nomor 1 tahun 2023 ini terkait dengan penyiapan infrastruktur charging station baik SPKLU maupun SPBKLU. SPKLU adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum, sedangkan SPBKLU
stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Nah, yang kalau kita bicara motor, ini lebih erat kaitannya dengan SPBKLU atau biasa dikenal dengan baterai swap station. Jadi diharapkan dengan program konversi motor listrik ini kita dapat membantu pemerintah menyiapkan program percepatan ekosistem KBLDB, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, di mana di tahun 2030 nanti targetnya ini kita memiliki 2 juta mobil listrik, kemudian motor listrik ini sebesar 13 juta unit beroperasi pada di ujung tahun 2030. Nah, kalau kita bicara kembali ke konversi yang dikelola oleh Kementerian SDM, kita bicara target 13 juta ini. 13 juta motor listrik ini ada porsi motor listrik baru, kemudian itu juga porsi motor listrik hasil konversi. Nah, kalau kita bicara konversi, nah kita harapannya dengan melakukan konversi, kenapa ini penting ya? Kenapa tidak hanya cukup membeli motor listrik baru? Karena kita menyadari bahwa motor ICE atau motor berbasis BBM ini saat ini yang beredar sekitar 130 juta unit secara nasional, dan setiap tahun akan terus bertambah sekitar 5 sampai dengan 6 juta unit per tahun ya. Kita ingin menyasar yang existing stock gitu ya. 130 juta unit ini kalau kita analoginya satu hari ini 1 liter ya. 1 liter kan kalau Pertalite sekitar 10.000 gitu ya. 10.000, kemudian jarak tempuhnya antara 40 sampai dengan 50 kilometer ya, tergantung cara penggunaan motornya. Ya, kalau kita analogikan konsumsi BBM dalam satu dikalikan 130 juta unit tadi, gitu, ini sudah jauh melebihi dari produksi minyak nasional, sehingga tentunya sebagian akan perlu diperoleh dengan impor BBM dari luar. Nah, ini yang kita coba antisipasi, kita coba kurangi impornya dengan mengkonversi motor-motor ICE yang ada tadi. Saya kira baik mengkonversi, kemudian menjadi konsumsi dari BBM menjadi konsumsi berbasis listrik, tentunya kita menghemat devisa. Yang kedua juga mengurangi emisi, karena seperti kita ketahui kalau motor bakar ini tingkat efisiensi pembakarannya, konversinya dari energi primer menjadi penggerak ini sekitar 30-an% gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara motor listrik gitu, motor listrik ini kan tadi mungkin saya jelaskan sedikit ya, kalau motor listrik ini komponen utamanya ada 3, hanya 3 gitu ya. Jadi motor DC, istilahnya motor brushless direct current. Kemudian motor ini digerakkan oleh listrik yang dihasilkan dari baterai. Baterainya jenisnya adalah lithium ion. Kalau yang disiapkan oleh pemerintah ini jenis tegangannya 72 volt. Density-nya sekitar 20 ampere hour, sehingga cukup untuk menempuh jarak antara 40 sampai dengan 60 km sekali pengisian penuh gitu ya. Baik, Pak. Jadi inilah yang diharapkan oleh pemerintah untuk menggantikan penggunaan BBM menjadi menggunakan penggunaan berbahan bakar listrik. Demikian kira-kira. Wah, menarik sekali ya Pak. Dan programnya sudah direncanakan secara matang, kemudian juga target-targetnya sudah sangat terencanakan dengan baik. Kemudian kalau untuk dari masyarakat nih Pak, kira-kira syaratnya untuk melakukan konversi apa saja untuk masyarakat bisa mengakses fasilitas-fasilitas tersebut, Pak? Kalau masyarakat tertarik dengan kegiatan konversi motor listrik, khususnya kegiatan program bantuan pemerintah untuk melakukan konversi motor listrik, jadi syaratnya itu ada beberapa syarat ya, tapi intinya adalah tentunya memiliki motor yang akan dikonversi gitu ya.
memiliki motor yang akan dikonversi ini, berarti kita memiliki apa istilahnya, tanda motornya milik yang bersangkutan gitu. Jadi setiap individu yang memiliki motor yang diperoleh secara legal, jadi dibuktikan dengan nomor BPKB, STNK-nya masih berlaku, telah menyelesaikan kewajiban pajak gitu ya, terkait dengan STNK, maka dia dapat mendaftar untuk melakukan konversi. Nah, kalau jenis motornya apa gitu? Jenis motornya ini ada rentangnya, rentang ukurannya yang diukur dengan cc motor ya. Ini antara 100 sampai dengan 150 cc gitu. Kalau kita bicara cc motor di rentang 100 sampai dengan 150 cc ini, kita bicara motor kelas-kelas apa itu, skuter, motor matic, motor manual yang sering digunakan oleh masyarakat populasinya. Dan cara mendaftarnya pun sangat simpel ya. Cukup mengakses melalui, semuanya itu telah dikelola melalui sistem digital ya, terintegrasi secara online di Kementerian SDM, khususnya di Ditjen EPTKI. Sehingga silahkan membuka website Ditjen EPTKI, eptki.sdm.go.id/konversi. Nah, disitulah nanti bisa mengisi data yang diperlukan ya. Tentunya hanya KTP, identitas motor yang akan dikonversi, alamat, dan memilih bengkel konversi. Saat ini masih ada baru 7 bengkel konversi yang terdaftar. Kita harapkan akan terus bertambah jumlahnya sampai dengan potensinya ada 24 bengkel secara nasional yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk melakukan konversi. Kemudian setelah bantuan pemerintah ini kan saat ini tidak mengcover seluruh biaya. Yang di-cover adalah diberikan 7 juta tambahan oleh pemerintah kepada masyarakat yang akan melakukan konversi dan disalurkan melalui bengkel konversi. Kalau total biayanya ini diatur di Pedoman Umum tentang kegiatan konversi motor BBM menjadi motor listrik ini di Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023, dan lebih detailnya juga diterjemahkan ke dalam Juknis dalam Keputusan Menteri SDM terkait. Nah, inilah yang menjadi payung hukum dan dasar melakukan kegiatan konversi. Sehingga kalau misalnya total biayanya ini 15 juta gitu, maka 7 jutanya akan ditanggung oleh pemerintah. Sisanya ya harus melunasi sisa pembayaran misalnya 8 juta. Yang itu kita juga menyadari itu cukup besar biayanya, maka pemerintah saat ini sedang mengupayakan kerjasama dengan Himbara contohnya untuk memberikan kredit kepada masyarakat untuk mengcover biaya awal yang harus dikeluarkan. Sisa yang ditanggung oleh masyarakat. Yang kedua juga kita sedang identifikasi dengan tadi ya, penyedia baterai swap station ya, SPBKLU tadi. Kalau kita bicara swap station ini secara nasional saat ini jumlahnya sekitar 1.300 lebih, 1.331 di sebaran Pulau Jawa, Bali, dan beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Sehingga ini mungkin nanti bisa menjadi pelengkap bagi masyarakat, karena kita mengetahui biaya paling besar adalah di baterai, komponen baterai, sehingga kalau baterai ini bisa disediakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini penyedia jasa SPBKLU atau baterai swap station, maka total biaya konversi akan bisa lebih turun lagi. Demikian. Baik Pak, sangat menarik, dan juga memang isu tentang financing, kemudian untuk pembiayaan ini juga perlu untuk untuk diadvokasikan ke masyarakat ya Pak, agar masyarakat lebih tertarik untuk segera mengkonversi motornya. Terkait bengkel Pak, untuk yang 7 bengkel tadi, apakah itu masih berada di Pulau Jawa saja atau sudah ada yang mulai di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, atau Sulawesi mungkin Pak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kalau dari 7 bengkel ini yang terregistrasi hanya 1 yang
berlokasi di luar Pulau Jawa, yaitu di Bali ya. Percik Daya Nusantara ini bengkel konversi yang berlokasi di Bali. Nah, sisanya 6 bengkel saat ini berlokasi di sebaran Pulau Jawa. Kami menyadari ini, sehingga tadi kita harapkan memang jumlahnya akan terus bertambah, karena sebenarnya kan bengkel konversi ini sudah harus tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan ya, yang menunjukkan bahwa bengkel kemudian memiliki peralatan, memiliki pegawai yang memiliki kompetensi untuk melakukan konversi secara sah dan juga secara aman, gitu, sesuai dengan standar keselamatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Hingga memang harapannya kita saat ini kalau kita bicara bengkel yang telah tersertifikasi Kementerian Perhubungan ini ada 24 ya. 24, baru 7 yang terdaftar, ya sisanya ini sedang mencoba untuk proses verifikasi dan pendaftaran. Harapannya memang nanti akan semakin banyak sebarannya, baik yang di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, untuk sementara, salah satu strateginya adalah 7 bengkel konversi ini boleh membuka cabang gitu ya, atau rekanan gitu. Rekanan yang ada di wilayah-wilayah yang sebarannya bisa meluas sampai di luar Pulau Jawa. Kalau kita lihat salah satu bengkel itu memiliki banyak cabang itu yang ada di Sumatera, ada di Kalimantan, sampai dengan Pulau Sulawesi. Nah, inilah strategi dari pemerintah untuk mengakomodir percepatan sebaran penyiapan bengkel-bengkel konversi. Menarik sekali, Pak. Kalau terkait bengkel, apakah bisa misalnya ada bengkel suatu provinsi kemudian mengajukan diri ke Kementerian SDM untuk menjadi mitra pemerintah, atau bengkel ini ditunjuk langsung oleh pemerintah yang memang pemerintah sudah sebelumnya melakukan pengukuran dari yang kriteria yang sudah ada, atau bagaimana, Pak? Baik, ini juga pertanyaan yang sangat bagus, sehingga syaratnya adalah satu, bengkel ini sudah memiliki sertifikat bengkel konversi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Seperti tadi kita sampaikan ya, ada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 65 tahun 2020 yang menjadi payung hukum kegiatan konversi termasuk sertifikasi bengkel konversi. Sehingga saat ini kan ada 24 ya, harapan kita memang akan terus bertambah. Harapan kita juga dari 24 ini dapat segera bergabung, memenuhi syarat untuk menjadi bengkel konversi. Syarat-syaratnya ini diatur di dalam Juknis ya, Keputusan Menteri SDM terkait dengan Juknis kegiatan konversi ini. Memang pemerintah tidak menunjuk bengkel konversi. Pemerintah membuka peluang bagi bengkel konversi untuk mendaftar. Pendaftarannya pun dilakukan di website yang sama yang tadi kami jelaskan ya, eptke.esdm.go.id/konversi. Di situ selain memberikan peluang kepada masyarakat yang akan memohon konversi, juga kepada bengkel konversi, baik baru maupun yang telah terdaftar, untuk mengelola, merespon terhadap masyarakat yang mendaftar. Sehingga semuanya ini memang sangat transparan dan dilakukan sangat mudah melalui platform digital ini. Ya, kalau masyarakat ini belum, bengkel di daerah khususnya, belum memenuhi syarat, maka syarat pertama adalah terdaftar terlebih dahulu untuk syarat sebagai bengkel konversi di Kementerian Perhubungan. Yang kedua, pemerintah ini sebagai upaya untuk mendorong percepatan bengkel konversi ini melakukan pelatihan secara gratis. Saat ini telah dilakukan 2 kali pelatihan, pertama di Kabupaten Purbalingga, yang kedua di Bali beberapa minggu lalu, dan akan terus berlanjut ke 8 kota lainnya sehingga totalnya akan mencapai 10 kota. Harapannya dengan pelatihan ini menyiapkan para bengkel-bengkel di daerah ya, bengkel otomotif, bahwa mereka selain bisa melakukan reparasi motor berbasis BBM, mereka juga bisa melakukan kegiatan konversi pada masyarakat yang mendaftar di bengkel tersebut. Mungkin itu ya penjelasannya.
Menarik sekali ya Pak. Jadi tidak hanya masyarakat yang ingin mengkonversi motornya, tapi juga di sini ada kesempatan usaha mungkin bagi masyarakat yang memiliki bengkel atau tertarik untuk membuka bengkel ini, karena kan mungkin di daerah di Indonesia lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan roda 2 ya Pak, karena lebih mudah juga lebih affordable. Nah, untuk sejauh ini Pak, sejalan dengan program sudah jalan, sekiranya tantangan apa Pak yang dihadapi oleh dari Dirjen EBTKE terkait dengan penyelenggaraan program ini, Pak? Baik, terima kasih. Kalau terkait tantangan memang cukup 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 banyak hal-hal yang perlu uh, kita selesaikan terkait agar program ini dapat berjalan sesuai dengan target. Gitu. Kita sebenarnya dari kementerian itu menyediakan anggaran sampai dengan 50.000 unit tahun ini ya. Namun kalau kita melihat jumlah pendaftar per hari ini itu sekitar 4.300 pendaftar gitu. Jadi masih banyak yang harus kita dorong melalui kegiatan sosialisasi ini. Jadi kita dorong masyarakat untuk terus mendaftar. Gitu. Pemerintah itu strateginya adalah sosialisasi. Ya. Beberapa waktu lalu kita juga ada kegiatan EV Fun Day yang di beberapa kota gitu. Kita juga bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kegiatan sosialisasi. Kemarin sekitar 2 minggu lalu di Jawa Barat ada kegiatan sosialisasi bersama pemerintah Provinsi Jabar gitu ya. Nah, kegiatan sosialisasi yang masif ini yang juga berlangsung di 10 kota besar di Indonesia, kita harapkan dapat mendorong masyarakat untuk memahami program konversi. Yang kedua, mendorong mereka untuk mendaftar selanjutnya gitu ya. Ini juga berterima kasih kepada Purnomo Yuskiantoro Center yang memfasilitasi kegiatan diskusi ini sehingga masyarakat dapat lebih memahami kegiatan bantuan pemerintah konversi motor BBM menjadi motor listrik. Tantangan berikutnya adalah setelah sosialisasi, kita juga menyiapkan bengkel. Bengkelnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nadira, jumlahnya baru 7 gitu ya, 7 dari 24 pun belum semuanya terregister ke yang setelah tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan belum terregister ke Kementerian SDM di platform digital. Salah satu kendalanya adalah sebenarnya memiliki pengalaman konversi dan menerbitkan yang namanya SUT maupun SRUT. SUT ini apa? Ini adalah sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe. Ini yang dikeluarkan oleh rekan-rekan kita di Kementerian Perhubungan. Ini salah satu kendala yang salah satu strateginya adalah memudahkan proses pengajuan dan permohonannya. Kemudian yang kedua adalah mengedukasi masyarakat sehingga tadi kan kegiatan pengajuannya pun sudah bisa dilakukan melalui platform digital sehingga mudah. Yang kedua adalah mengedukasi bengkel-bengkel ini selain tersertifikasi juga memahami proses administrasi. Sehingga setiap motor hasil konversi ini sebelum bisa dioperasikan di jalan raya itu syaratnya terpenuhi. Memiliki SUT, SRUT, sertifikat uji tipe, dan sertifikat registrasi uji tipe dari Kementerian Perhubungan. Yang kedua adalah memiliki bukti pengajuan perubahan STNK. Kalau kita bicara motor listrik itu nanti STNK-nya beda, dan nantinya setelah program konversi ini, setelah motor selesai dikonversi, saat STNK ini masa yang berlaku habis, maka dia akan berganti baru STNK yang khusus untuk motor listrik. Itu terkait dengan bengkel konversi. Yang ketiga adalah komponen. Tadi kita jelaskan komponen utamanya ada 3. Baterai, kemudian kita bicara motor, motornya adalah motor BLDC, brushless direct current. Yang ketiga adalah controller. Kalau baterai, penyedia baterai kan speknya kita menyiapkan spek teknis yang cukup tinggi sehingga masyarakat, tujuannya adalah masyarakat saat menggunakan motor hasil konversi ini terlindungi dan nyaman. Kita menggunakan spek baterai lithium ion
Jadi sama dengan baterai yang digunakan di peralatan-peralatan elektronik, termasuk di smartphone, gitu, yang berbasis baik itu nikel, NMC, nikel mangan kobalt, maupun LFP, lithium phosphate iron. Nah, ini baterai ini saat ini produksinya sebagian besar masih diimpor. Importasi inilah yang membutuhkan proses sehingga tidak bisa serta-merta motor yang diharapkan yang telah mendaftar konversi dapat segera diproses permohonan konversinya. Masih menunggu ketersediaan baterai yang masih dalam proses importase oleh pihak misalnya IBC gitu ya. IBC sebagai salah satu anak usaha dari BUMN yang melakukan kegiatan penyediaan baterai. Kemudian yang kedua adalah motornya sendiri. Motor BLDC ini, kalau motor BLDC ini minimum persyaratan di Juknis adalah TKDN-nya 40%. Nah, kalau kita bicara motor BLDC, kita telah mengidentifikasi pabrikan motor-motor BLDC yang ada di Indonesia. Sudah ada beberapa pabrikan ya, yang sudah melakukan dan sudah memiliki kualitas untuk menyediakan motor listrik untuk dilakukan kegiatan konversi. Yang perlu kita dorong adalah kapasitas produksinya. Kapasitas produksinya agar dapat menjangkau jumlah target yang disiapkan oleh pemerintah, jumlah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah sebesar 50.000 unit. Nah, ini kita sedang berkoordinasi dengan para penyedia motor BLDC ini agar mereka dapat segera meningkatkan kapasitas produksinya. Yang ketiga adalah Electric Control Unit atau ECU. ECU ini sebenarnya cukup sederhana, peralatan yang cukup sederhana tapi sangat penting gitu ya. Ini adalah peralatan elektronik yang menghubungkan antara baterai, motor, dan pengguna gitu ya. Sehingga perintah-perintah yang diberikan oleh pengguna ini disalurkan melalui control unit, kemudian ke baterai, dan ke motor. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya kalau kita menggunakan microprosesor atau controller atau sangat mudah disiapkan rekan-rekan terutama yang memiliki background elektronik seperti perguruan tinggi, akademisi maupun bengkel-bengkel yang ada saat ini pun sudah bisa melakukan. Nah, inilah kita terus dorong. Jumlahnya tidak hanya dari 2 atau 3 pabrikan, tapi lebih dari lebih banyak lagi sehingga sebarannya dan harganya juga akan bersaing. Demikian, terima kasih. Baik Pak, wah ternyata memang sudah sangat progres untuk program ini sudah sangat ini ya Pak, sudah sangat mature ke depannya. Kita juga berharap semoga masyarakat semakin tertarik ya Pak, maksudnya untuk melakukan segera konversi motor. Kemudian Pak, kalau selain sosialisasi, kiranya apakah ada untuk mendorong masyarakat, mungkin program kemitraan atau ada kerjasama dengan pihak swasta atau mungkin dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk menggunakan motor listrik begitu untuk mengkonversi motor listrik begitu Pak? Ya, pertanyaan bagus sekali. Kalau kemitraan kita mulai dengan perbankan terlebih dahulu ya, dengan Himbara misalnya. Jadi kita menginisiasi kerjasama dengan Himbara untuk satu, membantu menyediakan kredit usaha kecil gitu ya untuk para bengkel-bengkel konversi ini. Sehingga mereka memiliki modal kerja gitu ya, yang bisa dilakukan untuk baik itu pembelian alat ataupun kan proses pencairan 7 juta itu kan butuh waktu beberapa hari gitu kan ya. Sehingga mereka memiliki modal kerja yang bisa digunakan terlebih dahulu sebelum pencairan 7 juta ini dapat diterima. Yang kedua juga, Himbara ini juga membantu masyarakat yang tadi kita jelaskan ya, yang melakukan konversi. Sehingga mereka bisa memperoleh keringanan biaya. Dari mana keringanan biaya itu menghitungnya sebenarnya itu dari saving ya, dari saving
Kalau 1 hari bisa 1 liter Pertalite gitu kan. 1 bulan misalnya 30 hari penggunaan itu 300.000 gitu. Kalau dia menggunakan motor listrik gitu, kan pengisiannya ini kalau 1 liter itu 1,2 kWh setaranya. Sehingga 1 bulan itu biaya yang dikeluarkan kurang dari 40.000 gitu. Kalau listriknya tergantung listrik yang ada di rumah ya. Apakah dia tarifnya 1.400 atau lebih tergantung golongan tarif ya. Alhamdulillah rata-rata 1.445 gitu ya. Sehingga yang dikeluarkan sangat murah. Itu harapan kita memang dari saving itu bisa digunakan masyarakat untuk konversi dan membayarkan cicilan kepada perbankan. Kita sebenarnya berharap sedang berupaya untuk bekerjasama dengan penyedia pengguna motor-motor lainnya gitu. Misalnya motor yang dimiliki oleh perseorangan tapi digunakan untuk kegiatan komersial seperti ojek online atau ekspedisi ya. Mereka istilahnya heavy users ya. Kalau masyarakat biasa kan paling kilometernya 1 hari itu berkisar antara 30 atau maksimum 60 kilometer ya. Kalau kita bicara heavy user, ride hailing itu minimal 100 kilometer per hari. Nah, kita sedang mengupayakan dengan para penyedia agregator, penyedia jasa layanan baik ojek online maupun ekspedisi agar pengemudi yang bekerja sama ini dapat mengkonversi motornya. Tentunya ini adalah proses ya, karena mereka kalau untuk kegiatan sehari-hari mungkin commuting ingin memastikan bahwa kalau yang untuk heavy users reliability-nya sangat tinggi. Nah ini salah satu bentuknya adalah memastikan bahwa saat baterai ini habis, kalau kita bicara baterai 72 volt, 20 ampere hour ini akan habis dalam 40 atau maksimum 60 kilo, tentunya harus ada penggantinya. Makanya kita harapkan dengan penyedia swap station ini ya, kalau kita bicara SPBKLU, jumlahnya itu sekitar saat ini ada 9 perusahaan dengan sebaran tadi ya 1.331. Kita terus beraudiensi, terus mengajak mereka untuk juga aktif dalam kegiatan konversi. Sehingga harapan kita memang terus integrasi ya, ekosistem KBLBB ini kan, kalau bantuan pemerintah ini kan sifatnya sementara ya, hanya diberikan selama 2 tahun, 2023-2024. Tujuan utamanya adalah sebagai katalisator, sebagai akselerator terhadap penyiapan ekosistem KBLBB. Demikian. Terima kasih. Baik Pak, kalau dari masyarakat, kami dari penelitian terkadang juga sering membuka koran atau media massa terkait opini masyarakat. Masih banyak ternyata masyarakat di Indonesia yang memiliki stigma terhadap motor listrik, mungkin kurang yakin Pak, masih agak ragu terkait dengan baterai, kemudian juga dari charging stationnya sendiri, kemudian juga dari biaya perawatan dan biaya perawatan motor dan juga masa pakai dari baterai itu sendiri. Kalau untuk garansinya bagaimana Pak? Apakah dalam program ini juga dicantumkan terkait dari garansi konversi tersebut Pak? Baik, terima kasih. Kalau garansi memang untuk meyakinkan masyarakat bersedia mengkonversi motornya ada garansi ya. Garansinya itu mencakup garansi dari bengkel yang bertanggung jawab terhadap hasil konversinya, dan juga garansi dari komponen-komponen utamanya. Jadi kalau kita bicara bengkel, minimum harus bisa menggaransi selama 1 tahun. Kemudian kalau dari komponen utamanya, baterai ini harus ada garansinya gitu ya. Bahwa baterainya kalau tidak yakin itu sudah ada garansi dari pabrikannya, itu 3 tahun. Jadi selama masa pakai 3 tahun, kalau ada kerusakan yang dari kondisi baterainya sendiri, maka bisa digaransi oleh penyedia baterai. Kemudian dari control unit. Control unit ini
garansinya 2 tahun, sedangkan dari motor BLDC-nya ini digaransi minimal 1 tahun. Harapan kita memang ada dengan garansi ini bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat yang telah bersedia melakukan konversi mendapatkan layanan jaminan purna jual gitu ya, setelah selesai dikonversi. Baik, Pak. Mungkin ini Pak ada pertanyaan kembali terkait pembiayaan. Selain dari memang ada insentif yang telah diberikan oleh pemerintah, untuk saat ini kan memang sudah ada proses untuk terintegrasi juga dengan Himbara terkait dengan penyediaannya. Kalau itu apakah seluruh Himbara atau untuk saat ini hanya bank-bank tertentu saja yang dari bagian Himbara tersebut yang sudah memiliki fasilitas kredit ini, Pak? Baik, terima kasih. Yang terkait konversi ini yang sudah bekerjasama dengan Kementerian SDM ini adalah Bank BRI ya. Jadi Bank BRI ini memiliki beberapa fasilitas terkait dengan kendaraan listrik, baik itu berupa kalau dia menggunakan kartu kredit maka dia bisa cicilan biaya 0% selama 3 tahun. Gitu. Atau kalau dia dalam pembayaran gaji gitu, dari masyarakat yang dalam kesehariannya atau masyarakat pekerja gitu ya, yang setiap bulan ini pembayarannya melalui platform BRI gitu, maka dapat mengajukan cicilan terhadap uang muka yang dilakukan untuk konversi tadi gitu ya, tanpa perlu memberikan jaminan gitu ya. Itu yang berikan kemudahan-kemudahan inilah yang kita harapkan tidak hanya dengan BRI tapi juga dengan bank-bank lainnya baik itu Himbara maupun bank swasta lainnya. Baik, Pak. Mungkin kembali lagi dari regulator di sini pemerintah ya Pak, kan tadi sudah ada keterlibatan dari kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan, kemudian dari pihak kepolisian juga berkoordinasi untuk program ini. Sekiranya untuk koordinasinya bagaimana Pak? Kemudian untuk penanggung jawab utama untuk program ini apakah di SDM atau mungkin juga akan ada lembaga atau apa yang akan ditunjuk pemerintah untuk turut serta mensukseskan program ini, Pak, ke depannya? Baik, kalau program bantuan pemerintah konversi motor listrik ini kan penanggung jawabnya anggarannya di Kementerian SDM. Tentunya kita tidak bisa sendiri, kita perlu dukungan dan juga kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain. Misalnya dengan tadi kita jelaskan kalau kita bicara tahapan konversi itu sebenarnya setelah masyarakat mendaftar, datang ke bengkel, kemudian membawa motor yang akan dikonversi, hal pertama yang akan dilakukan adalah melakukan cek legalitas dari motor yang akan dikonversi. Jadi kalau kita bicara BPKB, kita bicara nomor rangka, nomor mesin, tentunya kita perlu bekerja sama dengan kepolisian. Nah, inilah platform digital inilah fungsinya salah satunya di situ. Ajang komunikasi antara bengkel konversi dengan kantor polisi terdekat gitu ya, untuk memeriksa legalitas dari motor yang akan dikonversi. Jadi memastikan bahwa motor ini masih legal, diperoleh secara legal dan sah untuk dikonversi. Kemudian tahap berikutnya, setelah bengkel dan pemilik motor ini sepakat terhadap biaya konversi, setelah motor selesai dikonversi dan diuji di internal bengkel, maka perlu dilakukan namanya uji keselamatan dan uji keandalan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Maka kita tentu bersinergi dengan Kementerian Perhubungan bahwa motor ini baru dapat digunakan setelah dikeluarkan sertifikat registrasi uji tipe dan sertifikat uji tipe tadi ya. Yang itu difasilitasi juga dengan platform digital. Sehingga interaksi komunikasi antara bengkel, pihak-pihak terkait dari kepolisian dan Kementerian Perhubungan inilah yang nantinya akan memberikan kemudahan
bagi masyarakat yang berminat untuk melakukan konversi. Sehingga masyarakat yang menerima motor hasil konversi ini saat keluar dari bengkel bisa langsung dikendarai tanpa takut misalnya selamatannya belum memenuhi syarat gitu, karena sudah dikeluarkan sertifikat uji tipenya dari Kementerian Perhubungan, maka lebih yakin. Kemudian saat berhenti di lampu merah misalnya tidak takut untuk ditilang karena dia telah membawa bukti perubahan STNK. Dan salah satu inisiatif yang dilakukan Kementerian Perhubungan adalah dalam waktu dekat ada surat kesepakatan bersama antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian terkait dengan kerjasama ini dan juga timeline-nya. Jadi untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, 14 hari motor diterima bengkel, 14 hari berikutnya telah dapat digunakan kembali. Karena ada timeline, tadi pemeriksaan legalitas berapa hari, kemudian penerbitan SUT, SRUT, jumlah harinya juga disepakati dengan SKB tersebut yang saat ini sedang kita finalisasikan bersama. Baik Pak, mungkin bisa kasih bocoran sedikit Pak, sekiranya idealnya untuk pengurusan dari mulai masyarakat mengajukan di program konversi ini, kemudian motor sudah bisa on the road, kira-kira idealnya dicanangkan waktunya berapa lama ya Pak? Ya, kalau konversinya sendiri kan sangat tergantung dari antrian di bengkel ya. Ya sih selesai dalam 1 hari, idealnya tidak lebih dari 14 hari ya, dari proses pengajuan pemeriksaan surat-surat, pengujian kendaraan hasil konversi, sampai dengan diterbitkannya surat SUT, SRUT ini maksimal 14 hari kerja. 14 hari kerja. Baik Pak, menarik sekali Pak. Mungkin terakhir di ujung dialog kita pada siang kali ini, mungkin dari Pak Gigi ada pesan untuk masyarakat terkait dengan ajakan untuk bagaimana mengikuti program ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari pemerintah intinya adalah kenapa pemerintah menyediakan anggaran yang cukup besar ya selama 2 tahun ini, 2023-2024, tahun depan targetnya adalah 3 kali lipat, tahun ini 50.000, tahun depan 150.000. Totalnya adalah 200.000 unit alokasi bantuan pemerintah untuk kegiatan konversi motor listrik ini. Kami mengajak masyarakat pemilik motor ya untuk melakukan konversi, tujuannya adalah membantu pemerintah untuk meningkatkan kita nyebutnya ketahanan energi nasional. Kita membantu pemerintah mengurangi impor BBM. Yang kedua, tentunya konversi ini adalah memberikan manfaat saving, gitu. Saving dari biaya operasional yang dikeluarkan masyarakat kalau dia terus menggunakan motor berbasis BBM gitu ya. 1 hari 10.000, kalau kita menggunakan motor listrik jauh lebih hemat ya. Antara 30-40.000 tergantung tarif listriknya. Itu tentunya penghematan inilah yang akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan konversi motor listrik. Dan yang ketiga adalah kita menyadari bahwa sebagian listrik kita itu sumbernya masih dari non EBT gitu ya. Tapi kalau kita hitung gitu ya, berdasarkan kalau 1 liter pertalite itu akan mengandung emisi karbon setelah pembakaran 1,9 kg CO2 ya, emisi. Kita dengan melakukan konversi saat ini, kita sudah membantu mengurangi emisi. Jadi kalau masyarakat berminat untuk mengkonversi motornya, maka itu juga turut berkontribusi membantu pemerintah dalam mencapai penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, saya kira dari masyarakat pemilik motor itu yang kami harapkan. Kemudian dari para bengkel yang saat ini beroperasi ataupun yang akan membuka kegiatan bengkel,
silahkan berpartisipasi untuk melihat opportunity bahwa kegiatan konversi ini tidak hanya berhenti selama 2 tahun, bantuan pemerintah berhenti 2 tahun, tapi kegiatan konversi menjadi bagian yang terintegrasi dari program percepatan ekosistem kendaraan bermotor berbasis listrik, kendaraan listrik berbasis baterai. Sehingga ini kami harapkan akan mendorong tumbuhnya bengkel-bengkel konversi yang tadi kalau disampaikan Mbak Nadira, harapan kita adalah mencakup wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, kita juga menumbuhkan industri komponen di dalam negeri. Baik itu komponen penyedia motor, BLDC, kontrol unit, dan juga baterai ke depannya. Harapan kita adalah ekosistem KBLBB ini akan terbentuk untuk kemandirian Indonesia dan membantu masyarakat, membantu pemerintah untuk mencapai target transisi energi di sektor transportasi. Demikian. Terima kasih Bapak Gigi atas insight dan sharing-nya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berbincang mengenai program ini. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target. Terima kasih Pak Gigi atas sharing-nya, waktu, dan insight-nya pada hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Jagoan Energi telah menyaksikan dan mendengarkan episode Energy Drink kali ini. Oh ya, buat para Jagoan Energi, jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial Purnomo Yusgiantoro Center karena pada bulan September mendatang kita akan mengadakan International Energy Conference. Banyak kesempatan untuk belajar dan juga berpartisipasi dalam berbagai kompetisi. Jangan lupa kepoin sosial media kami ya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Have a good day. Thank you.